sudah dewiku Narayanu Naduyatyu Astia kastit Om Siwa Tuam Dewa Iya suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapukarmahem Apa-apa-sambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Dewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manasa dosa Permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking sementara di stop. Empat pendaki di Gunung Batu Karu berhasil dievakuasi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Rai Setiawati, inilah seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, tim Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan DPRD Bali Jumat 31 Oktober 2025 mendatangi lip kaca setinggi 180 meter di tebing pantai Klingking, Nusa Penida, Klungkung. Sidak untuk memastikan kejelasan dari proyek senilai 200 miliar rupiah tersebut sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat. Kehadiran Pansus TRAP ini yang dipimpin langsung Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imade Suparto bersama Wakil Ketua Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka ini untuk memastikan kejelasan dari proyek senilai 200 miliar tersebut. Pasalnya polemik ini muncul setelah publik menyoroti keras dugaan adanya kelalaian dalam pengawasan dan penerbitan izin pembangunan lip kaca tersebut. Lip kaca yang disebut-sebut untuk permudah wisatawan menikmati keindahan Klingking Beach justru dianggap mengancam warisan alam karena menghalangi panorama pemandangan. Setelah meminta dan mendengarkan keterangan semua pihak, tim Pansus TRAP merekomendasikan Satpol PP Bali untuk menghentikan sementara bangunan lip kaca tersebut. Satpol PP yang dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Bali Idewo Nyoman Darmadi langsung memasang Pol PP lain di area kren pembangunan lip kaca. Ketua Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan TRAP DPRD Bali, Imade Suparto menegaskan bahwa pembangunan di kawasan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Itu dengan pertimbangan tersebut di atas, secara teknis lip terbawah pada titik 6 DPL tidak akan berpengaruh oleh gelombang pasang pada pantai tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah dengan rencana pembangunan lip di Teluk Pantai Klingking Beach. Jika dilihat dari daya rusak air, jadi oceanografi Pak Ketua, jadi 4 gelombang itu 4,5 meter. Jadi akibat dari ketinggian gelombang yang 4,5 itu sepanjang borewell yang terpancang di bawah pada pantai tidak mempengaruhi transportasi di sedimen dan wilayah pantai dan tidak mengganggu fungsi pantai secara umum. Untuk kekuatan sektor berpunya menjadi tanggung jawab. Itu mana dinas PUPR? Sementara itu dari kubu investor Direktur PT Bangun Nusa Properti BNP Ikomang Swantaro mengklaim bahwa proyek ini legal dan sesuai aturan, mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RT/RW dan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung PBG. Ia bahkan menyebut izin sudah keluar sejak 2023 dan semua kajian lingkungan hingga uji kekuatan tanah telah dilakukan. Investor asal Tiongkok yang digandeng disebut menanam modal hingga 200 miliar dan 60 miliar khusus untuk membangun lip kaca tersebut. Dengan harapan membongkrak Piade Klungkung dan membuka lapangan kerja baru. Meskipun demikian, pihaknya menghormati dan mematuhi keputusan tim Pansus DPRD Bali dan Satpol PP Bali untuk menutup sementara pembangunan lip kaca yang sudah mencapai 70% tersebut. Ari Wiratmaja dan Ernawan, Bali TV. Pembangunan lip kaca setinggi 182 meter di tebing pantai Klingking, Nusa Penida, Klungkung dihentikan sementara Satpol PP Provinsi Bali setelah tim Pansus TRAP DPRD Bali melakukan sidak. Proyek tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Proyek pembangunan lip kaca di tebing pantai Klingking, Nusa Penida menjadi sorotan publik. Pasalnya proyek lip yang bekerja sama dengan investor Cina itu dinilai mengganggu keindahan pantai Klingking yang ikonik. Pembangunan yang telah dimulai sejak 2023 lalu ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Meskipun telah mengantongi berbagai perizinan melalui OSS, praktisi sekaligus pelaku pariwisata Bagus Lubia menjelaskan perlu adanya kajian mendalam terkait proyek pembangunan tersebut. Meski lolos OSS, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga pemerintah desa yang mewilayahi lokasi proyek tidak harus serta-merta tunduk pada perizinan melalui OSS yang dikeluarkan. Perlu dilakukan kajian mendalam seperti melalui debat publik agar investor dengan pemerintah hingga masyarakat setempat. Tidak harus selalu senantiasa jika seandainya dia lolos di OSS itu provinsi, kabupaten, kota, serta daerah, kecamatan, desa yang mewilayahi itu harus tunduk. Tidak seperti itu sebenarnya. Hanya saja argumentasinya itu ya harus bersifat
realistis, objektif, dan argumentatif ya. Jadi dapat diargumentasikan secara profesional. Nanti kalau perlu dilakukan semacam debat publik, mungkin terbatas ya, yang mempresentasikan dan yang mendebat. Nah, nanti di sana harus ada juri yang mendengarkan kira-kira ini lebih berpihak kepada dilanjutkan atau di stop, dievaluasi dan sebagainya. Nah, sayangnya kan kalau investor itu sudah sedemikian rupa jauhnya berproses, berarti kalau sekarang baru lagi kembali dibicarakan, sedangkan itu tahun 2023 kalau tidak salah ya, dia sudah memegang izin itu, ya setback. Itu satu kemunduran sebenarnya ya. Nah, terutama di dalam hal kita menjalankan kepastian hukum atas sesuatu hal. Apakah itu perizinan kan? Kalau perizinan itu kan bersifat final dan mengikat ya. Bagus Sudibyo menambahkan proyek pembangunan lip kaca senilai 200 miliar ini dapat dijadikan pembelajaran untuk pemerintah dan seluruh stakeholder terkait agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan perizinan. Terlebih perizinan yang dikeluarkan dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat umum hingga menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Sukma Bali TV. Dalam upaya meningkatkan kompetensi siswa di bidang otomotif, SMK PGRI 2 Badung menerima donasi berupa kendaraan praktek 1 unit Mitsubishi Fuso Fighter dari program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Krama Yuda 3 Berlian Motor atau KTB. Melalui bantuan tersebut diharapkan kualitas pendidikan otomotif di Bali semakin merata dan kompetensi siswa dapat bersaing di tingkat nasional. Ini menjadi yang pertama diterima oleh SMK PGRI 2 Badung. Kepala SMK PGRI 2 Badung, I Gusti Ketut Sukodana menyampaikan rasa terima kasih kepada PT Krama Yuda 3 Berlian Motor atas pemberian donasi berupa 1 unit Mitsubishi Fuso Fighter yang nantinya akan digunakan oleh siswa-siswi SMK PGRI 2 Badung. Yang menambahkan dukungan seperti ini sangat penting untuk sekolah vokasi. Hingga saat ini SMK PGRI 2 Badung tetap konsisten menjaga posisinya sebagai salah satu sekolah otomotif terbaik di Bali. Sekolah ini secara rutin melaksanakan program upskilling dan pelatihan bagi guru maupun siswa setiap 6 bulan sekali agar dapat mengikuti perkembangan teknologi industri otomotif yang begitu pesat. Satu kata untuk kami di sini adalah KTB luar biasa. Ini mereka satu-satunya baru pertama kali kami di SMK Badung mendapat bantuan, dan bantuannya tidak tanggung-tanggung. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Sesuai dengan misi kami di sekolah ini untuk sekolah vokasi, memang kita membutuhkan banyak donasi. Mudah-mudahan nanti beliau tidak hanya cukup sampai di sini, tapi kedepannya akan ada donasi-donasi yang lain untuk setiap yang beliau sampaikan untuk anak-anak otomotif yang ada di Bali itu ada kompetensinya akan meningkat, sehingga menjadi daya saing di seluruh tanah air nanti untuk kita. Untuk di Bali, mudah-mudahan kami di SMK Badung akan menjadi pusat untuk pelatihan guru-guru otomotif yang ada di seluruh Bali. Mudah dengan demikian nanti pendidikan otomotif Bali itu kan semakin merata di seluruh Bali. Itu yang kami harapkan. Sementara itu, Direktur Administration and Human Resources Division PT Krama Yuda 3 Berlian Motors KTB, Prasetyo Hartono menjelaskan bahwa donasi Mitsubishi Fuso Fighter ini merupakan bagian dari program CSR KTB di bidang pendidikan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk praktek pembelajaran di SMK PGRI 2 Badung. Ya, kebetulan kami dari PT Krama Yuda 3 Berlian Motors, ya, Mr. Daisuke Okamoto selaku presiden kami titip pesan bahwa kami mendonasikan unit ini untuk kebutuhan edukasi atau studi dari siswa-siswi yang ada di PGRI 2 Badung Bali ini. Jadi tolong dimaksimalkan, karena ini ada salah satu program CSR kami yang tadi saya sebutkan adalah untuk pendidikan, ya, pendidikan. Selain dari donasi ini, kami juga akan memberikan training. Nanti ada training yang kami berikan untuk para siswa, ya kan. Kemudian juga ada KTB mengajar, ya. Itu satu rangkaian dari program kami. Kira-kira begitu. Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, IGD Agus Rai, mengapresiasi program CSR dari PT Krama Yuda 3 Berlian Motors, yang dimana menunjukkan sinergi positif antara dunia industri dan pendidikan.
Kami tentunya dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Bali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KTB yang sudah memberikan program CSR-nya berupa Fuso ini, Mitsubishi Fuso. Nah, tentunya bagaimana di dalam proses pembelajaran, tentunya harapannya bagaimana kurikulumnya harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi bagaimana pembelajaran yang kita lakukan khususnya di dunia otomotif harus sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi kami harapkan SMK itu pembelajarannya real, project based learning, jadi sesuai dengan kondisi yang ada di industri. Dengan hadirnya Mitsubishi Fuso Factory ini diharapkan kualitas pembelajaran vokasi di SMK Pegri 2 Badung semakin meningkat dan mampu melahirkan generasi muda yang terampil, berkompeten, serta siap bersaing di dunia kerja nasional maupun internasional. Bunga Widrayani, Bali TV, Tarnas. 4 pendaki di Gunung Batukaru berhasil dievakuasi. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Datang dan kunjungi Festival Anggrek Kembali 2025, tanggal 1 hingga tanggal 7 November tahun 2025 di Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar. Pemirsa, 4 orang yang mengalami kram saat pendakian di Gunung Batukaru akhirnya berhasil dievakuasi pada Jumat 31 Oktober 2025. Keempat pendaki asal Buleleng dievakuasi dalam keadaan selamat. Menurut Bayu Arya selaku koordinator di lapangan tim dari Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, mereka turun dari puncak gunung pada hari Kamis petang sekitar pukul 22.00 WITA melalui jalur Purulur Taksu Agung. Namun setelah 3 jam perjalanan, beberapa di antara mengalami cedera di bagian kaki. Keempatnya merupakan warga asal Buleleng. Tim dari Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima info pada pukul 03.00 WITA. Korban berada pada ketinggian kurang lebih 1.700 mdpl. Sebanyak 7 orang personel diberangkatkan menuju lokasi dengan membawa peralatan mountaineering. Tim bergerak dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar yang berada di Jimbaran. Sementara itu petugas siaga SAR tetap berkoordinasi dengan Polsek Penebel untuk memantau perkembangan di lokasi. Sementara tim melaju secepatnya ke Gunung Batukaru. Pada pukul 05.10 WITA, tim SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar sudah sampai di Purulur Taksu Agung. Kemudian berkoordinasi dengan keluarga korban dan segera memulai perjalanan menuju posisi korban. Sekitar 2 jam berselang, tim SAR gabungan sudah bertemu dengan keempat orang tersebut pada ketinggian 1.320 mdpl. Mereka pun langsung dievakuasi turun menuju Purulur Taksu Agung. Untuk pelaksanaan pencarian operasi SAR terhadap 4 survivor yang mengalami cedera pada saat pendakian di Gunung Batukaru sudah berhasil kami evakuasi dalam kondisi selamat dan sehat. Kurang lebih pukul 07.30 kami sudah bertemu target kurang lebih pada ketinggian 1.300
Selanjutnya kami evakuasi menuju pintu keluar Batu Karu. Kondisi tidak mengalami cedera serius. Usai penanganan awal, keempatnya dipulangkan ke keluarga masing-masing. Raiswantaro, Bali TV. Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bali hari ini secara resmi memulai pembangunan gedung kantor pusat yang baru. Acara ini ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking yang berlangsung di kawasan sebelah barat kantor BPD Bali yang lama pada Jumat 31 Oktober 2025. Kehadiran gedung baru ini diharapkan menjadi simbol transformasi dan peningkatan kualitas layanan Bank BPD Bali sebagai pilar utama perekonomian daerah. Acara bersejarah ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster didampingi oleh jajaran direksi dan komisaris BPD Bali, serta sejumlah pejabat daerah dan mitra kerja strategis. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Direktur Utama BPD Bali Inyoman Sudarmo, serta Bupati dan Wali Kota se-Bali. Momen ini sekaligus menjadi penanda dimulainya pembangunan gedung. Pembangunan kantor pusat baru ini dipandang sangat mendesak. Bank BPD Bali terus mencatatkan kinerja positif. Hingga September 2025, aset telah menembus angka 42 triliun, sementara laba mencapai 945 miliar dengan pertumbuhan impresif sebesar 22,14%. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali Inyoman Sudarmo menyatakan bahwa gedung baru ini sangat vital untuk mendukung peningkatan kapasitas bisnis, khususnya dalam melayani UMKM di Bali. Pihaknya bahkan telah menetapkan target aset Bank BPD Bali dapat menembus 60 triliun pada tahun 2030. 450 hari sesuai kontrak dengan PT Tunas Jaya Sanur, dan kita harapkan di tanggal 19 Desember 2026 selesai. Kalau nanti gedung yang lama dijadikan gedung lama ada di bawah, ada cabang Renon yang kapasitas bisnisnya pasti meningkat. Pastinya akan membutuhkan ruangan yang naik ke lantai 2. Sebagian divisi ada di gedung lama juga dan sebagian divisi ada di sini. Tentunya sesuai dengan roadmap yang kita buat tahun 2030 itu roadmap kita, aset kita di posisi 60 triliun. Sekarang aset kita per September sudah di 42 triliun. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengungkapkan bahwa lahan tempat pembangunan BPD Bali merupakan aset pemerintah Provinsi Bali seluas 50 are. Gubernur berharap dengan tampilan gedung yang bagus, BPD Bali dapat mewujudkan cita-citanya menjadi banknya Nak Bali. Ia pun mendorong masyarakat Bali untuk memanfaatkan BPD Bali dalam mengelola keuangannya sebagai bagian dari kebanggaan Bali yang tidak hanya dikenal karena budaya dan infrastruktur, tetapi juga lembaga keuangan daerah yang kuat. BPD Bali ini cita-cita yang sebagai orang Bali, Gubernur Bali, pangidaan BPD Bali itu menjadi banknya Nak Bali. Kita yang punya, kita yang harus membesarkannya, kita yang harus mensupport, kita yang harus membuatkan ekosistemnya yang bagus, supaya dia tampil, masa menjadi bank di rumahnya sendiri, di wilayahnya sendiri, kalah passion sama yang lain, kan malu muka kita sebagai orang Bali. Itu sebenarnya. Maka itu yang dorong terus ini, supaya kalau sudah begitu passionnya Stongkale 2026 Desember selesai, juarinya uangnya masyarakat, nabung lebih gede. Proyek konstruksi ini telah dimenangkan melalui pelelangan oleh PT Tunas Jaya Sanur. Pembangunan ditargetkan selesai dalam kurun waktu 450 hari, terhitung mulai tanggal 26 September 2025 hingga 19 Desember 2026 dengan nilai kontrak mencapai 175 miliar 727 juta 777 ribu rupiah. Gedung kantor pusat baru ini menjanjikan wajah baru bagi pusat layanan keuangan daerah di Pulau Dewata. Indrawan, Bali TV. Wisma Samana, sebuah kompleks ibadah yang berdiri sejak tahun 2012 di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, menjadi pusat perayaan Sanghadana Katina 2569 BE-2025. Ratusan umat Buddha dari Bali dan luar Bali hadir dalam acara yang menandai peran Wisma Samana sebagai pusat pembinaan dan meditasi.
Katina Dana adalah periode penting bagi umat Buddha untuk mempersembahkan 4 kebutuhan pokok Catupacaya, terutama jubah Katina, kepada para biku sangha yang telah menyelesaikan masa fasa retreat musim hujan selama 3 bulan. Suasana khidmat dan penuh sukacita tampak jelas di Wisma Samana pada Kamis 30 Oktober 2025. Umat antusias mengikuti prosesi puja bakti dan penyerahan dana kepada 12 biku utama yang hadir, 2 diantaranya langsung dari Thailand. Ketua Wisma Samana, YM Biku Kamsai Sumano Mahatera menyampaikan, Katina adalah hari baik dan berkah untuk umat Buddha, adalah hari Katina, yakni memberikan kesempatan kepada umat untuk berdana jubah, apalagi perayaan ini dilaksanakan setahun sekali. Pada hari ini ada hari yang baik dan berkah untuk umat Buddha, adalah hari Katina. Katina itu adalah hari yang diberikan kesempatan dana jubah, jubah Katina untuk para bhikkhu sangha. Karena para bhikkhu sangha nyaman dulu berizinkan pakai cuma 1 set. Jadi setelah melihat itu bhikkhu pakainya kurang sehat kalau tidak diganti. Oleh karena itu Sang Buddha mengizinkan para pandai terima kain, terima jubah dari umat untuk dana bulan Katina. Cuma 1 kali saja, cuma 1 set saja, cuma 1 pantai yang diterima. Ini sangat langka sekali, maka umat sangat senang sekali kalau diajak untuk berdana jubah. Karena ini tidak bisa didana setiap hari, 1 tahun sekali. Kalau kita biasanya selesai masa puasa 3 bulan, bulan keempat itu disebut bulan Katina, pas seperti bulan sekarang. Maka umat senang sekali bisa berdana, ganti kain, ganti jubah kepada bhikkhu sangha. Harapan itu adalah sehingga salah satu kepentingan antara berdana itu baik dari makanan, setiap hari mereka berdana kepada bhikkhu, lalu pakaian juga masuk jubah Katina, lalu obat-obatan sampai tempat tinggal atau tempat ibadah seperti tempat doa atau ruang spiritual. Biku Kamsai Sumano Mahatera menekankan pentingnya makna Katina sebagai ladang kebajikan tertinggi. Beliau mengajak seluruh umat untuk senantiasa melatih kemurahan hati, dana, dan menjaga persatuan. Perayaan Katina ini memperkuat tali persaudaraan antar umat serta janji untuk terus mendukung kegiatan keagamaan di Wisma Samana. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Pemkot Denpasar bersama Forum Wartawan. Kunjungi Pemkot Surabaya, jalin komunikasi dan diskusi pengelolaan sampah. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
Pemirsa, pemerintah Kota Denpasar, bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim, Sekretariat Daerah Kota Denpasar, bersama Forum Wartawan Denpasar melaksanakan kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan ke pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis 30 Oktober. Kegiatan diisi dengan diskusi terkait pengelolaan sampah dan lingkungan di Pemkot Surabaya. Kegiatan dikemas dalam Pekan Informasi Peningkatan Wawasan SDM ini bertujuan memperluas wawasan sekaligus mempererat kolaborasi lintas daerah khususnya dalam pengembangan tata kelola pemerintah, komunikasi publik, serta inovasi pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan Pemkot Denpasar dipimpin Kepala Bagian Prokompim Setda Kota Denpasar, Cokodogede Parto Sudarsano, yang diterima langsung oleh Kasubag Prokompim Pemkot Surabaya, Jeffrey, bersama jajaran di kantor Wali Kota Surabaya. Menurut Cokodogede Parto Sudarsano, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jejaring komunikasi antar pemerintah daerah sekaligus menggali praktik baik yang telah diterapkan oleh Pemkot Surabaya di tengah kemajuan teknologi informasi. Peran kehumasan pemerintah semakin strategis sebagai jembatan antara kebijakan publik dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kasubag Prokompim Pemkot Surabaya, Jeffrey, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Pemkot Denpasar dan Forum Wartawan Denpasar. Balai Kota Surabaya, Pusat Pemerintahan dan Sejarah Kota Surabaya selama ini telah memiliki hubungan komunikasi yang baik serta saling berkoordinasi dalam berbagai program pembangunan dengan Pemkot Denpasar. Semoga sinergi ini terus terjalin dan membawa manfaat bagi kedua daerah. Kunjungan juga diisi diskusi terkait tata kelola, komunikasi, penguatan pelayanan publik berbasis masyarakat, dan strategi pengelolaan persampahan kota. Seperti diketahui, Pemkot Surabaya telah mengelola sampah warga yang jumlahnya 1.800 ton per hari diolah di TPA Benowo dengan teknologi menghasilkan energi listrik. Sistem pengelolaan sampah di Kota Surabaya bisa dijadikan pengalaman Kota Denpasar, apalagi Pemprov Bali akan membangun pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dengan memanfaatkan lahan PT Pelindo di mana Denpasar dan Badung menjadi daerah mensuplai sampah ini untuk diolah menjadi energi listrik. Ya, menurut saya program ini bersama rekan-rekan jurnalis di Denpasar sangat bagus ya. Apalagi fokus pertanyaannya tadi lebih ke pengelolaan sampah dan lingkungan, di mana isu sampah ini sudah menjadi isu global bahkan di dunia, sehingga perlu mendapat perhatian dan fokus dari pemerintah pusat juga pengelolaan sampah ini. Nah, kebetulan di Surabaya kami juga sudah mengawali dengan adanya pembangkit listrik dengan tenaga sampah di TPA Benowo, sehingga kami sangat senang sekali bisa berbagi informasi dengan rekan-rekan di Denpasar, tentunya untuk pengelolaan sampah menyesuaikan dengan karakteristik dari tiap daerah. Kami pun juga tadi belajar dari Denpasar juga. Jadi kami di Denpasar, khususnya Provinsi Bali, kan berencana melakukan hal yang sama terkait dengan pengolahan sampah yang menghasilkan listrik. Jadi mengacu dengan hal tersebut, tentunya ada beberapa referensi yang tentunya bisa dilakukan di pemerintah Kota Denpasar maupun di Bandung. Kemudian satu sinergi antara wartawan dan pemerintahan seperti apa? Sinergi yang di pemerintah Kota Surabaya perlu diacungi jempol. Bagaimana sinergi pemerintah dan teman-teman media, teman-teman wartawan sangat diperhatikan sekali. Terkait dengan ruang test room yang sudah disediakan, tempat untuk untuk berkonsultasi, memberikan masukan, memberikan kritikan yang sudah ada di pemerintah Surabaya. Tentunya kami di pemerintah Kota Denpasar sama, tapi ada perbedaannya. Mengakhiri kegiatan ini diisi dengan sesi pertukaran cenderamata, bahan promosi pariwisata, buku dokumentasi perjalanan kota, serta foto bersama sebagai simbol terjalinnya sinergi dan semangat kolaborasi menuju kota cerdas dan humanis. Winarto, Bali TV.
Pemerintah Kabupaten Pemkab Badung menandatangani perjanjian pinjaman daerah senilai 2,83 triliun rupiah dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau Persero sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Badung. Kesepakatan yang berlangsung pada Kamis 30 Oktober 2025 ini menjadi momentum penting dalam upaya pemerintah daerah memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan. Pinjaman dengan jangka waktu 48 bulan ini akan difokuskan pada pembangunan dan pelebaran ruas jalan strategis serta pembebasan lahan di kawasan Kuta Utara dan Kuta Selatan. Proyek tersebut mencakup pengadaan tanah untuk 8 trase jalan dan konstruksi untuk 9 trase lainnya yang dirancang secara terintegrasi untuk membentuk jaringan transportasi yang efisien dan saling terhubung. Bupati Badung Iwayan Adi Arnamo mengatakan langkah Pemkab Badung ini merupakan bagian dari strategi fiskal yang prudent dan visioner, mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dalam membiayai pembangunan infrastruktur besar tanpa mengganggu alokasi untuk sektor-sektor prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Dengan skema pembiayaan yang kompetitif dari PT SMI, pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi pembangunan tanpa membebani APBD secara berlebihan. Sebagai salah satu pusat perekonomian utama di Provinsi Bali, Badung terus mengalami pertumbuhan pesat, terutama di sektor pariwisata yang menyumbang lebih dari 32% terhadap produk domestik regional bruto PDRB daerah. Namun pesatnya pertumbuhan tersebut juga diiringi tantangan berupa meningkatnya kebutuhan infrastruktur dasar khususnya transportasi dan jaringan jalan. Melalui pembiayaan ini, Pemkab Badung menargetkan pengurangan kemacetan di kawasan wisata utama seperti Canggu, Seminyak, Nusa Dua, dan Uluwatu, sekaligus meningkatkan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur baru tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat dan wisatawan, tetapi juga membuka akses menuju kawasan potensial yang selama ini belum berkembang optimal. Saudara, kami pemerintah Kabupaten Badung dengan PT SMI sudah menandatangani perjanjian pinjaman daerah terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan yang Kabupaten Badung antara pemerintah Kabupaten Badung dengan PT SMI Persero. Memang sebagaimana yang saya sampaikan bahwa kami memberikan badan tantangan cukup besar terutama sekali adalah terkait masalah kemacetan ini. Dan sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur bahwa kami pun sudah melakukan bahwa kami akan melakukan langkah cepat. Nah kalau ini tidak segera diatasi, kita takut bahwa kita akan bisa tidak mengejar sama harga tanah sama yang di daerah pariwisata. Sementara itu, Direktur Utama PT SMI Renaldi Hermansyah mengatakan dana pinjaman sebesar 2,83 triliun rupiah untuk pengadaan lahan pada 8 ruas jalan serta konstruksi pada 9 ruas jalan dapat memberikan manfaat nyata pada masyarakat Badung dan paling terpenting memperkuat konektivitas kawasan pariwisata Badung. Melalui langkah strategis ini, Pemkab Badung menegaskan visinya untuk menjadikan Badung sebagai daerah maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan diharapkan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang dan memperkuat posisi Badung sebagai destinasi wisata unggulan dunia. Yana, Bali TV. Pemerintah Kabupaten Badung kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program Bantuan Rumah Layak Uni atau RLH tahun 2025, acara penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Wantilan Pura Desa Bongkase, Kecamatan Abyan Semal, dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Badung, anggota DPRD Kabupaten Badung, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Badung, Kepala Desa Bongkase, serta para penerima manfaat dari program bantuan tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Badung Adi Arnamo mengatakan bahwa total bantuan yang digelontorkan mencapai 10,8 miliar dengan 9,3 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Badung dan 1, miliar dari dana CSR Bank BPD Bali.
Secara keseluruhan tahun 2025 ini, program Rumah Layak Huni akan menyentuh 210 rumah bagi 170 kepala keluarga yang tersebar di 5 kecamatan yakni Petang, Abian Semal, Mengui, Kuta Utara, dan Kuta Selatan. Dari jumlah tersebut, pembangunan rumah baru diberikan bantuan sebesar 55 juta per unit, sedangkan perbaikan rumah menyasar 30 unit rumah di berbagai wilayah. Pemerintah Kabupaten Badung berharap program ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sisi fisik tempat tinggal, tetapi juga mampu menumbuhkan semangat gotong royong dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat di tingkat desa. Tentu ada kriteria yang harus diikuti sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis Patin, ada kriteria. Tapi di luar itu saya juga sudah perintahkan tadi kepada penguasa wilayah, dan wilayah camat, dan Pak Perbuta Lurah termasuk kalian dinas, kalian agar di dalam melakukan verifikasi terhadap sasaran di lapangan benar-benar objektif. Objektif yang saya maksudkan itu adalah agar tepat sasaran. Memang orang-orang yang layak memang dibantu, dan memang kondisi rumahnya sudah memprihatinkan. Ini adalah tujuan kehadiran kami, dan sekaligus juga program ini kan inline dengan program pemerintah pusat dalam menyiapkan 3 juta rumah. Ini juga salah satu bentuk dukungan daripada pemerintah daerah terkait program pembangunan rumah ini secara besar. Sementara Kepala Dinas Perkim Anak Agung Ngurah Bayu Kumaro menyampaikan bahwa pada tahun 2025 program bantuan rumah layak huni akan menyasar 170 unit rumah sesuai dengan SK Bupati Badung nomor 35/0421/GK/2025 tanggal 1 Agustus 2025. Program ini menurutnya merupakan salah satu langkah nyata pemerintah dalam upaya mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh sekaligus mendorong agar semakin banyak masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Total anggaran kalau sekarang 9350 untuk APBD, itu pembangunan baru semua Pak. Itu nilainya 55 juta per unit. Ya. Terus CSR yang dari BPD itu 1,5 miliar untuk 40 rumah. 40 unit rumah dengan 28 rehab, nilai 30 juta. Terus pembangunan baru ada 12 dengan nilai 55 juta. Ada harapan masukan dari Dewan dan juga dari masyarakat yang mengharap anggaran itu ditambah 55 juta itu ditambah lagi. Perintah Pak Bupati juga begitu. Tapi kami sedang kaji Pak agar layak ya. Jadi kami harus menghitung dengan detail karena ini bagaimanapun ini kan dana masyarakat, jadi diaudit. Jadi kita perlu berhati-hati juga. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, program ini juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian desa sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Badung. Hendra, Bali TV. Polda Bali minta konsulat ikut tangani warga asing bermasalah. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Datang dan kunjungi Festival Anggrek Kembali 2025, tanggal 1 hingga tanggal 7 November tahun 2025 di Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar. Puniki kemariang disampun anak ke alit menek kulit. Metapang nalon bos
Polisi Miwah Penyarengan Kerama Istri Sahel Anggen Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh Kerama Istri inggian ring TPS namanya. Pemirsa, puluhan konsulat jenderal sejumlah negara hadir bersama di Polda Bali. Untuk membahas Kamtibmas yang melibatkan warga asing, Polda Bali menyatakan penanganan warga asing yang terlibat masalah Kamtibmas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Peran konsulat jenderal dalam menangani keluarga asing yang terlibat masalah Kamtibmas dirasa sangat perlu. Diakui Polda Bali tidak akan mampu menangani warga asing yang terlibat masalah Kamtibmas dan diperlukan kerjasama dengan pemerintah serta konsulat jenderal negara asing. Hal tersebut terungkap dalam pembinaan kelompok sadar Kamtibmas dengan penekanan peran serta konsulat asing dalam upaya pencegahan kriminalitas yang melibatkan wisatawan asing di Gedung Presisi Polda Bali Jumat pagi. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Bali, Kombes Polisi Suwandi Prihantoro menjelaskan, dengan pertemuan ini diharapkan konsul jenderal negara lain turut serta mencegah warganya melakukan tindakan melanggar hukum. Bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain, Polda Bali juga telah mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan warga asing, yakni pendeportasian oleh pihak imigrasi. Kami dari Polda Bali merasa tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara sendiri, oleh sebab itu melibatkan pemerintah setempat. Jadi kami mengundang dari kepala-kepala dinas maupun dari imigrasi agar bersama-sama untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai tugas pokok masing-masing agar menjaga Bali untuk lebih tertib. Karena kita tahu di media-media itu banyak warga negara asing yang dari hal kecil dia menimbulkan sebuah pemikiran atau menimbulkan persepsi bahwa Bali ini tidak aman, tidak tertib dan lain sebagainya. Oleh sebab itu konsulat ini, konsulat dan perwakilan asing diberikan pemahaman agar mereka turut untuk menjaga warganya yang ada di Bali ini. Untuk tindakan tegas seperti yang disampaikan oleh imigrasi sebagai leading sektornya, untuk dari Polda Bali bekerjasama dengan pemerintah setempat yang sudah dilaksanakan akhir-akhir ini, yaitu operasi gabungan untuk menjaring pelanggar-pelanggar yang orang asing ini. Suwandi menambahkan Polda Bali mencatat ada 301 kegiatan yang melibatkan 309 warga asing di tahun 2005, diantaranya 98 laka lantas yang melibatkan warga asing serta 236 warga asing yang sudah dideportasi. Dari 40 konsulat, hanya 24 konsulat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Raiswantara, Bali TV. Selama kurun waktu bulan September sampai Oktober, Polres Gianyar bersama Polsek jajaran berhasil mengungkap 33 kasus berbagai tindak pidana dan mengamankan 53 tersangka. Kapolres Gianyar AKBP Chandra C. Kusuma mengatakan dalam 2 bulan September hingga Oktober 2025, Polres Gianyar bersama Polsek jajaran berhasil mengungkap 33 kasus dengan 53 orang tersangka. Kasus yang diungkap yakni curanmor 9 kasus, curat 7 kasus, cusa 16 kasus, dan kasus pembunuhan 1 kasus. Jumlah tersangka total 53 orang, yaitu kasus curanmor 14 orang, curat 13 orang, cusa 23 orang, dan pembunuhan 3 orang. Sedangkan barang bukti yang diamankan sepeda motor ada 19 unit, handphone 13 unit, 1 buah CCTV, 1 buah tangga, 6 buah tabung gas 3 kilo, 6 buah pakaian, 3 pasang sandal, 1 buah gergaji, serta uang tunai. Kasus menonjol yaitu pembobolan berangkas di sebuah minimarket. Melakukan pencurian dalam berangkas, tersangkanya 4 orang. Jadi pelaku ini masuk ke dalam toko DIY, kemudian menjebol berangkas. Seperti rekan-rekan dari sini, di sini ada berangkas yang sudah dijebol. Kita mempunyai ada rekaman CCTV-nya. Dapat kami amankan sebanyak 4 orang dari pelaku tersebut. Rekan-rekan bisa lihat sendiri bagaimana pelaku melakukan aksinya
pada malam hari menjebol dengan linggis sampai berangkas tersebut terbuka dan uang di dalamnya diambil. Raiswantaro, Bali TV. Mengaku sakit hati, sering dimarahi dan ditampar saat bekerja, 3 orang remaja nekat menghabisi nyawa mandor proyeknya di Banjar Bonbiu, Desa Sabe, Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Pelaku menghabisi korban dengan menggunakan sebilah gergaji. Aksi pembunuhan ini diketahui setelah penemuan mayat atas nama Iwayan Sedana, 54 tahun, dalam kondisi luka di leher. Pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan berhasil meringkus 3 remaja yang bekerja sebagai buruh bangunan di perbatasan Jember, Banyuwangi, Jawa Timur. Masing-masing pelaku yakni MA alias Arik, 25 tahun, MF alias Faiz, 20 tahun, dan SF alias Sandi, 18 tahun. Mereka ditangkap saat berupaya melarikan diri. Pelaku mengaku sakit hati karena sering dimarahi dan ditampar saat sedang bekerja oleh korban. Mereka bertiga kemudian mengeksekusi korban di lokasi proyek irigasi tersebut. Setelah korban tak bernyawa, para pelaku langsung kabur. Di samping korban terdapat gergaji yang berlumuran darah. Di situ kami langsung melakukan penyelidikan. Pekerjaan korban adalah seorang mandor. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, analisa kami mengarah kepada 3 orang pelaku. Berdasarkan olah TKP dan penyelidikan dengan cermat dan dengan informasi masyarakat, kami berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang sudah melarikan diri ke daerah perbatasan Jember, Banyuwangi. Modus operandi karena pelaku merasa sakit hati karena sering dimarah-marahi, kemudian mendapatkan tamparan dari korban karena pelaku tersebut adalah anak buah daripada korban. Korban adalah mandor, kemudian 3 orang pelaku ini merupakan anak buah dari mandor tersebut. Karena sakit hati tersebut, maka 3 pelaku ini melakukan penghilangan nyawa daripada korban. Para pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sejumlah barang bukti berupa sebuah cangkul, sebilah gergaji, dan sepeda motor disita polisi. Raiswantaro, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan pengawasan terkait Bisama Kesucian Pura. Diperlukan keterlibatan semua pihak. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Wah, Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Nih, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit hati awak-awake. Apa? Mau pijat, keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelang kokenya awake ini makata lo. Awake ini
Tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi lumayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli, langise ada jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kalon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, emate, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan sana konang panaki, awaknya saya ketak konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersehat di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, dalam menjaga kawasan suci pura ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Aturan tersebut tertuang dalam keputusan PHDI nomor 11 tahun 1994 tentang Bisama Kesucian Pura. Pengawasan terkait penerapan Bisama Kesucian Pura ini perlu melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Ketua PHDI Provinsi Bali Nyoman Kenak menjelaskan dalam keputusan PHDI nomor 11 /Kap /1 Romawi PHDIP /1994 tentang Bisama Kesucian Pura tertuang mengenai kawasan suci pura memiliki radius A peneleng sejauh mata memandang dan A penimpuk. Pura Satkayangan menggunakan radius kawasan suci sejauh A peneleng agung kurang lebih 5 km. Pura Dangkayangan A peneleng alit kurang lebih 2 km, sementara Pura Kayangan alit jarak kawasan suci A penimpuk atau A penyengker, tembok pembatas. Penerapan terkait Bisama Kesucian Pura sudah termasuk dalam Perda RT RW nomor 16 tahun 2024. Dalam penerapan dan penegakan Bisama Kesucian Pura, Kenak menegaskan ada norma-norma yang harus diperhatikan, yakni norma agama, religius, dan adat serta norma administratif negara. Dalam pengawasannya diperlukan keterlibatan berbagai pihak mulai dari masyarakat, Majelis Desa Adat, MDA, pemerintah daerah hingga seluruh elemen masyarakat Hindu di Bali. Dalam hal pengawasan itu kan semuanya hal ini harus bersatu padu, dalam hal ini pemerintah, PUPR, pemerintah daerah juga, kabupaten kota itu kan kadang-kadang sosialisasinya kurang. Berarti kan masalah arahan zonasi itu nggak lengkap sekali dipahami oleh beberapa masyarakat. Nah, perlunya koordinasi antara desa adat, PHDI, pemerintah itu terutamanya desa adat kan untuk ngurus regulasi ataupun bangunan yang akan dibangun di dekat pura itu kan harus melalui kajian dari desa adat dulu, jangan ujung-ujung dari atas gitu loh. Bahwa harus masyarakat di bawah, klien aparat terbawah itu klien itu sendiri harus tahu dan paham tentang zonasi itu sendiri. Nah, di sana kalau sudah masuk ke atas baru nanti kalau dari atas langsung turun ke bawah itu kan kacau jadinya. Ada yang di bawah nggak tahu bahwa itu ada kayangan jagat apa enggak kan gitu. Itu yang kurang komunikatif di antara beberapa stakeholder yang ada gitu. Kenak menyebut baik berbagai upaya penertiban dan pengawasan melalui kegiatan sidak yang dilakukan pemerintah. Adanya tindakan tegas bagi yang melanggar aturan merupakan bukti nyata pemerintah dalam menjaga alam Bali. Sukma, Bali TV. Pengurus OSIS dan Ekstra Jurnalistik SMA Negeri 8 Denpasar alias MAPAN mengikuti in-house training guna memperkuat kompetensi siswa agar berkualitas dan beretika dalam menyajikan berita dan konten di medsos sekolah. Pelatihan dibuka Kepala SMAPAN 1 Wayan Sucipta Jumat 31 Oktober 2025.
Pelatihan dipusatkan di Laboratorium Bahasa Sekolah setempat menghadirkan narasumber dari Bali TV. Sekretaris Ekstra Jurnalistik Simapan, Niwayan Firka Regina Dewi mengungkapkan, in-house training ini dirasakan sangat penting guna menjadi wartawan sekolah yang mentaati aturan, mengutamakan kejujuran dan objektif mencari fakta hingga menyajikan berita. Semua aturan harus dijadikan acuan agar tak sampai berita dan konten di medsos dimasalahkan, termasuk mengkritisi sesuatu tanpa menyinggung perasaan orang lain. Secara pribadi hal ini juga bermanfaat agar siswa makin berkualitas dan beretika dalam bermedsos. Kegiatan in-house training hari ini dilaksanakan di Lab Bahasa SMA Negeri 8 Denpasar yang bertujuan untuk mengedukasi siswa-siswi yang menjadi perwakilan yang dipilih khususnya dari ekstra jurnalistik serta dari OSIS untuk mengoptimalkan bagaimana cara kita agar bisa bijak mempergunakan media sosial serta bagaimana kita itu bisa memperhatikan kode etik dari jurnalistik serta bagaimana persyarat agar suatu berita itu bisa dianggap sebagai berita yang bisa disiarkan ke khalayak ramai. Sementara itu, Kepala Semapan Iwayan Sucipta menekankan pelatihan jurnalistik dan bermedsos yang baik dan benar penting ditanamkan pada anak generasi Z Semapan. Alasannya mereka adalah calon wartawan dan calon pemimpin Semapan dan Bali masa depan. Mereka harus dibekali dengan iptek dan pengalaman belajar dalam bidang jurnalistik, kode etik mendapatkan dan menyebarkan informasi. Ia menilai dewasa ini banyak orang bermasalah dengan hukum akibat konten media sosial yang mengarah pada tuntutan hukum, termasuk mensosialisasikan bahaya bullying pada kalangan anak-anak sekolah yang bisa menyebabkan nyawa seseorang melayang. Pada intinya medsos itu kan sebenarnya baik sekali. Jadi untuk informasi, untuk kecerdasan kita itu penting untuk ada medsos. Tapi kita nih masyarakat kan harus cerdas. Yang pertama adalah medsos itu bisa membuat seseorang menjadi kena pengaruh penegakan hukum. Karena bisa-bisa jari kita bermasalah. pada tidak sempat mikir secara detail tentang data. Kita masukkan ke medsos itu luar biasa akibatnya atau dampaknya. Oleh karena itu, kalau kita mau bermedia sosial dengan cerdas. Data-data harus kita tahu, kemudian dampaknya harus kita tahu. Nah itu kira-kira. Pelatihan diisi dengan sosialisasi kode etik jurnalistik, undang-undang penyiaran dan undang-undang ITE serta praktik sebagai kameramen dan wartawan. Swece Bali TV. Pemirsa, kemajuan pendidikan merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur kemajuan suatu negara. Namun, kriminalisasi terhadap guru masih cukup sering terjadi di Indonesia. Seperti diketahui, dunia pendidikan sangat erat kaitannya dengan guru. Di Bali sendiri dikenal adanya catur guru yang terdiri dari guru swadhyaya bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, guru rupaka bakti kepada orang tua, guru pengajian bakti kepada guru sekolah, dan guru wisesa bakti kepada pemimpin, dalam hal ini pemerintah. Pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk memajukan dunia pendidikan dengan cara membuat beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Guru juga sudah dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perlindungan Guru dan Dosen. Selain itu, pemerintah juga membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut praktisi pendidikan sekaligus pemerhati hukum adat dan advokat dari Desa Adat Lukluk, Inyoman Sumarto Aritenaya, berbagai peraturan telah dibuat, namun masih banyak ditemukan kejadian kriminalisasi terhadap guru. Padahal berdasarkan aturan yang ada, guru memiliki kewenangan untuk memberikan penegakan disiplin kepada siswa sepanjang sifatnya mendidik bukan dengan kekerasan, memberikan efek jera kepada siswa yang melanggar. Selain itu juga dilindungi dalam memberikan sanksi kepada siswa sepanjang tidak mempermalukan anak itu sendiri. Dan terakhir, guru diperbolehkan memberikan sanksi kepada siswa asalkan tidak melanggar hak asasi manusia atau HAM. Walaupun mereka sudah melakukan itu, saya tanda kutip ya, bagi teman-teman guru yang sudah melakukan ini, itu kemudian masih juga ada mungkin orang tua atau masyarakat yang mengadu, yang mungkinnya keberatan, atau mungkin melakukan somasi, atau mungkin melakukan pelaporan gitu ya. Kalau memang itu dilakukan, bahwa sepanjang guru itu melakukan sanksi atau penegakan hukum yang benar
keempat tadi itu yang itu wajib itu dilindungi gitu. Siapakah yang melindungi guru itu? Ya pemerintah tentunya. Karena apa? Pemerintah bertanggung jawab juga dengan berlangsungnya ke pendidikan. Kemudian pemerintah pusat maksudnya, kemudian pemerintah daerah juga pastinya harus melindungi juga. Ya guru kalau sudah melakukan tapi tetap dikriminalisasi atau tetap dilaporkan. Kemudian ada asosiasi atau perkumpulan guru. Di sini kan kita punya PGRI ya. PGRI itu wajib hukumnya itu untuk memberikan advokasi atau perlindungan kepada guru yang sudah melakukan penegakan disiplin itu, tapi tetap dilaporkan oleh masyarakat. Kemudian juga masih boleh masyarakat juga memberikan perlindungan gitu, bersuaralah bahwa itu betul yang dilakukan oleh guru itu dan memang tujuan untuk kebaikan gitu. Pihaknya juga menyarankan agar asosiasi yang menaungi guru, dalam hal ini Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, untuk membuat lembaga konsultasi bantuan hukum LKBH yang mengerti tentang hukum dan pendidikan, dengan harapan kasus kriminalisasi terhadap guru tidak terjadi lagi di kemudian hari. Atau paling tidak guru merasa dilindungi secara hukum, mendapat perlindungan ketika melakukan tugas profesinya sebagai guru, dan pendidik mendapat perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja, serta mendapatkan perlindungan hak atas kekayaan intelektualnya. Haki. Andika, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Rai Setiawati pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.